Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pelajaran agama Katolik. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang makna perkawinan di dalam gereja kita. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa sampai saat ini Kau berikan kami kesehatan, Kau sertai kami dan Kau lindungi kami. Bukalah pikiran dan kehendak kami untuk memahami kehendak-Mu melalui pelajaran pada saat ini. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memahami ajaran gereja tentang makna perkawinan. Di dalam gereja kita yang terkasih, gereja Katolik, dasar perkawinan adalah cinta, di mana dalam relasi cinta ada saling memberi, take and give. Aku memberi dan aku juga menerima. Di dalam dasar perkawinan, oleh karena cinta, ada pemberian satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, perhatian satu dengan yang lain. Maka perkawinan yang berdasarkan cinta atau eros harus ada keseimbangan antara suami dan istri. Gereja Katolik juga memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu memiliki karakter luhur dan suci, karena merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Allah, dikukuhkan oleh hukum-hukum Allah, dan dibangun janji pernikahan secara pribadi, secara persetujuan pribadi yang tidak bisa ditarik kembali. Artinya setelah kita masuk dalam sakramen perkawinan, itu tidak bisa kembali lagi. Bercerai tidak bisa, berpisah tidak bisa. Dan melalui perbedaan yang ada antara suami dan istri, diharapkan untuk senantiasa menerima, memahami, dan memaklumi. Tidak ada pemaksaan satu dengan yang lain. Laki-laki tidak boleh memaksa istri untuk dituruti segala keinginannya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memaksa suami untuk dituruti keinginannya. Di sini ada toleransi, ada tenggang rasa, saling mengalah, saling menghormati. Kalau suami ingin dihormati, hormati istri. Kalau istri ingin dihormati, hormati suami. Kemudian dalam pergumulan selanjutnya, suami hendaklah mengasihi istri, sedangkan istri hendaklah menghormati suami. Jadi apapun yang terjadi, suami harus mau berkorban bagi istri, peduli bagi istri. Dan di pihak istri, apapun yang terjadi, istri harus tetap menempatkan suami di atas segalanya. Sebagai kepala keluarga yang harus digugu dan ditiru. Istri itu pendamping, bukan pesaing. Maka kekompakan mereka dengan segala perbedaan yang ada saling melengkapi, di mana yang satu kekurangan, yang satu menambahi, di mana yang satu salah, yang satu membetulkan, dalam penuh kasih. Tidak saling mencaci, tidak saling melecehkan, tapi yang satu menghormati, yang satu mengasihi.
Anak-anakku yang terkasih, coba nanti kamu baca di buku pelajaran halaman 120 di dalam Kejadian 2 18-25. Dibaca, kemudian ada 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan itu hendaklah kamu tulis dan kamu kirimkan secara pribadi melalui WA grup yang telah kita buat. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala pendampingan-Mu dalam pelajaran ini. Kau buka kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami sedikit demi sedikit mampu memahami arti perkawinan menurut iman Katolik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.